Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kauniyah salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan yang lalu kita sudah masuk ke dalam pembahasan adab ketika berdakwah, yaitu adab atau etika ketika mendakwahkan kebaikan kepada orang lain atau beramar ma'ruf. Dan kita sudah bahas di antara adab yang paling utama, yaitu lakukanlah dakwah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap dunia. Orang yang memikirkan akhirat, maka dunia akan datang kepadanya. Tapi orang yang memikirkan dunia, belum tentu akhirat akan menjadi miliknya. Artinya tidak ada jaminan keselamatan bagi orang yang mendakwahkan agama tapi mengharapkan dunia. Bahkan ada hadis yang menyebutkan orang-orang yang menuntut ilmu karena ingin mendapatkan dunianya, maka Allah haramkan untuk mencium bau surga. Kemudian kita juga sudah membahas yang kedua di antara adab sebelum berdakwah, hendaknya seseorang berilmu. Kalau hanya dakwah secara umum, mengajak kepada kebaikan dibolehkan, tapi tentunya ketika masuk kepada perkara-perkara yang detil, janganlah berani berfatwa kecuali dengan ilmu, karena akan menyebabkan kesesatan pada umat. Bahasa hadis balighu anni walau ayah, jadi bahasa balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat, itu yang dimaksudkan sebenarnya adalah bukan untuk orang-orang yang awam, tapi kepada orang yang sudah mapan ilmunya, sampaikanlah. Ketika dihujjah, dia punya hujjah. Jadi ketika didebat, dia punya hujjah. Makanya hati-hati berdakwah dalam perkara yang detil tapi tidak dibarengi dengan ilmu, lalu kita karena gengsi kita fatwakan sesuatu yang tidak benar dalam agama, maka terjadi kesesatan. Dan apabila dosa terjadi pada umat, maka kitalah yang menanggung akibat fatwa kita. Baik, kita lanjutkan adab yang ketiga. Berikutnya, amalkanlah ilmu sebelum berdakwah. Al-amal ba'da al-ilmi, beramallah sesuai dengan ilmu lalu engkau dakwahkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah engkau menyuruh orang-orang berbuat baik
lalu engkau melupakan dirimu sendiri, sedangkan engkau paling faham tentang kitab. Ini ayat ini ditujukan untuk orang-orang Yahudi, Bani Israel. Mereka sering berbicara, mendakwahkan kebaikan, tapi mereka sendiri tidak melakukannya. Maka Allah marah. Allah mengatakan, kalian mendakwahkan kebaikan untuk orang lain, tapi engkau sendiri tidak melakukannya. Engkau lupakan dirimu. Makanya kadang-kadang tipe Bani Israel ini melekat pada orang-orang yang punya keberanian berdakwah, tapi juga dibarengi dengan kebohongan. Dia sendiri tidak melakukan. Dalam ayat yang lain Allah katakan, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah ketika engkau mengatakan sesuatu kepada orang lain sedangkan engkau sendiri tidak melakukannya. Nah, jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di posisi ini, otomatis melekat kalimat munafik pada kita. Kita pintar mengajak orang, tapi kita sendiri pun melakukan apa yang telah kita larang pada orang. Nah, ini ada dua jenis model orang yang melakukan ini. Kalau tipenya mengajak orang berbuat baik, tetapi dia meninggalkan kebaikan yang dia ajak itu, selama kebaikan yang dia tinggalkan bukan amalan yang wajib, maka tidak jatuh dalam dosa, tapi dia terkena hukum makruh, dan dia bisa menghilangkan kewibawaan dirinya. Contoh, ada seorang kadang-kadang yang diberi kesempatan berceramah, berdakwah, lalu dia katakan kepada orang-orang, peliharalah salat duha, jangan tinggalkan salat tahajud. Dia sendiri tidak pernah salat duha, dia sendiri tidak pernah salat tahajud. Bersedekahlah. Dia menunggu-nunggu sedekah orang selalu. Yang dia bersedekah tidak ada. Tapi perbuatan yang dia tinggalkan itu bukan perbuatan yang wajib. Tahajud tidak wajib, sunnah, duha sunnah, sedekah sunnah. Ini tipe yang seperti ini, orang ini itu terkena hukum makruh, dibenci Allah, dan dia akan mendapatkan kenyataan bahwa dia nanti tidak akan dipercaya oleh orang. Orang akan mengatakan, saya sudah kenal dia, nggak usah kita percaya kali sama dia, dia sendiri pun nggak buat itu. Nah, biasanya yang paling tahu itu orang yang paling dekat dengan kita. Jadi begitu kita tanya sama istrinya, di ustaz di rumah naga semayang duha, kita tanya, kita jumpai istrinya, kita tanya, ustaz tu ada salat duha enggak di rumahnya? Istrinya menjawab, buh pane semayang duha. Jawabannya buh pane. Buh pane itu bahasa Indonesianya buh panah. Bahasa Indonesia, mana ada, kata istrinya. Mana ada. Kata ditambah lagi sama istrinya, mameh babah tagainnya. Itu manis bibirnya saja itu bilin. Tak pernah dia salat duha itu. Apalagi uang belanja tak pernah dikasih, katanya. Pantesan isteri membongkar semuanya. Rupanya tak pernah dikasih uang belanja. Nah, ini tipe begini, begitu terbongkar, karena tetap bangkai yang busuk itu tetap terbongkar. Orang kampung pun tahu. Jadi ada orang ceramah, marilah berjamaah, jagalah salat jamaah, kerana jamaah ini begini 27 derajat, macam-macam. Dia tidak pernah berjamaah. Oh, kalau dia beralasan, oh saya kan sering di luar dakwah, ketika salat subuh pun di kampungnya dia tidak pernah nampak berjamaah. Orang kampung lihat dia di depan rumah duduk, tapi begitu azan dia tidak berangkat.
Ini tipe-tipe seperti ini, perbuatan yang sunnah diajarkan ke orang lain lalu dia sendiri meninggalkannya, menyebabkan kemakruhan, kebencian Allah padanya, juga akan menyebabkan orang tidak lagi percaya, dan efeknya orang tidak akan mendengarkan dakwahnya. Artinya kalau terpaksa dengar karena kebetulan nama dia sudah dalam jadual, ya, jadi kalau orang sudah tahu duluan, jadi kalau hari Jumaat tu di Serambi itu ada disebarkan nama-nama khatib, Lok Semawi, Aceh Utara, Biren, macam-macam di Banda Aceh. Jadi orang begitu lihat nama dia, masjidnya fulan, ada payah tak ajak, enggak usah ke situ, dah tahu kayak mana orangnya. Nah ada itu, bohong semua dia itu. Jadi ini akibat pertama. Engkau dakwahkan kebaikan ke orang lain, engkau lupakan dirimu sendiri. Dan tipe ini di akhir zaman ada, Pak, dan banyak. Karena Nabi pernah mengatakan dalam salah satu hadis, di akhir zaman itu akan bermunculan para pembicara, sedikitnya para ulama. Orang yang alim, yang ulama beneran sedikit, yang banyak para pembicara, pintar bicara tapi tidak pintar beramal. Karena kategori ulama, orang alim yang mengamalkan ilmunya, itu kategori ulama. Tidak layak disebut ulama kalau hanya pintar membaca kitab, pintar bahasa Arab, pintar hafal Quran, tapi tidak diamalkan, itu tidak disebut ulama. Walaupun kita kadang-kadang terlalu over, berlebihan, ya, berlebihan memberi gelar. Padahal waktu ada pemlikut, Hana nampak berdua kalimah ulama itu sama dia. Jadi jemaah belakang Allah itu tipe pertama. Tapi tipe kedua, mengajarkan sesuatu pada orang lain yang sifatnya wajib atau meninggalkan sesuatu yang haram. Dia sebutkan, jangan berzina, jangan makan riba, jangan ini, jangan itu, yang wajib dia tinggalkan, tapi dia sendiri melakukannya. Dia sendiri meninggalkan salat tapi suruh orang untuk salat wajib. Dia sendiri tidak salat subuh tapi dia mengajak orang untuk salat subuh. Tipe ini bukan makruh, dia masuk ke dalam dosa besar. Dan ini pelaku dosa besar, fasik. Orang fasik tidak boleh dijadikan, makruh dijadikan sebagai imam salat. Kita ini kadang-kadang sudah tahu orangnya fasik. Orang malam bak kedai kopi, di tangannya main game judi online, temannya adalah kakek tua berbaju merah, kata orang. Tapi kemudian pagi jadi imam, salat isya dia imamnya, pulang main game judi online. Ini pelaku fasik, selayaknya tidak dijadikan imam. Jangankan imam, dalam tuntunan fiqih, menjadi muazzin pun makruh orang yang fasik. Jangankan menjadi imam, menjadi muazzin pun makruh orang yang fasik. Dan jawab mereka Allah Subhanahu Wa Taala, pelaku dosa besar ini memang mungkin dia menutup aibnya dengan pakaian, kain sarung, jubah, kopiah, kadang-kadang kegantung rida, tertutup aibnya. Tapi di rumahnya orang tahu aibnya, istrinya tahu aibnya, anak-anak tahu aib ayahnya. Ayahnya tidak salat subuh. Istrinya tahu bahwa ayahnya pinjam uang melalui bank dengan sistem riba dan tidak bertaubat sampai hari ini. Di kantornya anak buahnya tahu bahwa dia sering tanda tangan bon kosong padahal tidak pernah pergi ke mana-mana. Jadi ada uang untuk perjalanan, dia tidak pernah ke mana-mana, tapi tiap bulan dia tanda tangan untuk ngambil uang perjalanan. Jadi buat bon kosong, buat laporan kosong bahawa sudah ke bandar melakukan ini, sudah ke Medan melakukan ini, padahal di rumah hantar je tahu. Tapi pintar berdakwah. Di depan orang manis mulutnya, di belakang orang caci maki hal yang biasa baginya. Padahal Rasulullah mengatakan tidak disebut Muslim orang yang suka mencaci maki, al-badhi'.
mengeluarkan kalimat-kalimat keji, tidak disebut Muslim. Sungguh aneh hari ini orang mengira sebuah kebaikan ketika dalam sebuah ceramah keluar caci maki, gitu mana awinai. Bagi orang awam begitu pulang dari dakwah kiban, kayak mana mantap dakwahnya, Masya Allah, mantap sekali. Keluar semuanya, caci maki keluar. Itu dianggap sebuah hal yang pemberani. Padahal dalam agama, bagaimana mendakwahkan agama dengan caci maki? Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, akibatnya apa nanti? Orang yang berdakwah tapi tidak mengamalkan ilmunya, tidak mengamalkan apa yang dia tahu, dalam sifat yang wajib dia tinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat hadis, salah satunya hadis dari Samurah bin Jundab, yaitu ketika Nabi bermimpi diajak oleh dua malaikat, dan mimpi Nabi adalah benar, berbeda dengan mimpi kita. Bisa jadi permainan syaitan. Mimpi Nabi adalah benar, maka dimasukkan dalam bahagian hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Nabi diajak oleh dua malaikat dalam mimpinya, lalu mengelilingi beberapa bukit, tanah gersang tapi berbukit. Dalam keterangan kemungkinan itu yang dimaksud adalah padang mahsyar. Lalu di antara pemandangan yang Nabi lihat adalah Nabi SAW melihat ada sekelompok orang dicampakkan ke dalam neraka, dan ketika berada di dalam neraka itu ususnya terburai, usus terburai keluar. Ketika dicampak, ususnya terburai dan dia berputar-putar sampai dililit oleh ususnya sendiri. Dalam bahasa hadis itu disebutkan seperti kuda yang menggiling gandum. Jadi orang Arab itu dulu kalau mau giling gandum, sampai sekarang orang-orang kampung di Arab itu banyak. Itu kalau mau giling gandum itu kan dibuat kayu, Pak, kuda disuruh putar. Jadi di tengah itu kalau orang kita jengki ya, tapi kita injak-injak kan. Kalau orang Arab disuruh putar kuda atau keledai, suruh putar, kemudian di tengah itu ada alat. Nah, begitulah orang itu. Dia berputar-putar, ususnya terus keluar sampai terlilit dirinya sendiri. Orang-orang neraka yang lain mendekatinya, lalu kemudian bertanya, ada apa dengan engkau? Kami saja tidak mendapatkan azab yang begini. Lalu satu orang di antara penduduk neraka mengatakan, bukankah engkau yang dulu menceramahi kami, engkau ajak kami berbuat baik, engkau suruh kami meninggalkan larangan ini dan itu? Itu dalam hadis. Jadi ada yang mengenalinya dari penduduk neraka. Lalu ditanya, engkau kan yang mengajak kami kepada kebaikan? Disitulah dijawab, benar, aku mengajak kepada kebaikan, tapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku menyuruh kalian meninggalkan larangan, lalu aku sendiri melakukan larangan itu. Itu siksa. Itu dalam satu hadis. Dalam hadis tentang Isra Mi'raj, Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, Rasulullah juga dinampakkan oleh Allah segolongan orang yang memotong-motong lidahnya dan bibirnya. Jadi gunting di tangannya, tangan mereka bergerak memotong-motong lidah dan bibirnya sendiri, sampai mereka berteriak, merasakan kesakitan yang luar biasa. Ketika hampir mati, dihidupkan lagi, dia potong lagi. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, itulah golongan umatmu yang dulu pintar berdakwah tapi tidak mengamalkan apa yang dia dakwahkan. Itu resiko, Bang. Resiko menjadi penceramah, resiko menjadi seorang yang telah Allah beri kesempatan untuk berada di depan, di atas mimbar, lalu dia mulai mengeluarkan ayat dan hadis. Kalau dia sendiri tidak taat apa yang dia katakan, dialah orang pertama yang Allah siksa. Makanya jangan fikir bahawa pintar bicara adalah jalan keselamatan, tapi pintar beramal
sedikit bicara, banyak amalnya, itu lebih baik. Nah, maksudnya adalah seharusnya orang yang berbicara itu mengamalkan apa yang dia ajarkan. Jadi pikirkan bahwa mulut itu, waktu dia keluarkan kalimat, yang paling dekat dengan mulutnya adalah telinganya sendiri, bukan telinga jamaahnya, bukan telinga makmum. Mulut ini ketika nasihati yang paling dekat dengan telinganya sendiri. Dan ada bahasa istilah orang, ketika kita menunjuk-nunjuk dalam ceramah itu, satu jari tertelunjuk ke depan, yang lain semuanya mengarah kepada diri sendiri. Nanti kadang-kadang ada orang yang sering tidak mengamalkan apa yang dia ajarkan. Ketika ditanya orang, mandron bakal menahan, kenapa begitu ceramah kegop kok cara, apa jawabannya? Lung tugas ceramah kegop kan kedro lung. Itu jawabannya. Tugas saya menceramahi orang, bukan menceramahi diri sendiri. Maka muncullah karakter-karakter seperti itu, dan otomatis berpengaruh pada pendengaran kita makmum. Orang yang mendengarkan pasti akan merasa, apa dapat tehnya, apa kita dengar itu memang orangnya, padahal yang dia bawa kebenaran. Tapi karena dia profil yang tidak benar, menyebabkan kebenaran itu seakan-akan tidak benar. Padahal kebenaran itu tetap benar, orangnya yang bermasalah. Jadi jawabnya Allah Subhanahu wa taala, berhati-hatilah ketika seorang ayah mengajarkan kebaikan pada anaknya. Nak solat, pergi sana, pergi, udah azan, pergi solat. Oh, gede ayahnya langsung ambil rotan, buat dipeh-peh satu semua pintu anak-anak, bangun. Sudah subuh, pergi. Begitu. Masya Allah, luar biasa seorang ayah ini. Setelah anaknya pergi, ayahnya tidak solat. Ayah duduk di rumah. Jadi yang nampak di masjid anak-anak. Ketika kita tanya mana anak itu, oh ya, kena dengan ayah dengan. Jadi kami dipaksa, kalau enggak kami kadang sipak. Tapi ayah tidur. Begitu keadaan, begitu buruknya perilaku ayah ini. Ingatlah nanti, anak itu tidak akan pernah belajar dari perkataan. Anak itu lebih banyak belajar dari qudwah, dari amalan seorang ayah. Ayah yang pendiam, tapi ketika waktu salat dia tidak bilang apa-apa, dia cuma satu patah, dua patah kata. Memang pendiam, Pak. Dari lahir sudah pendiam, lahir pun tak nangis dia. Ini debit semua. Pendiam, tapi asal sudah waktu salat, dia cuma bilang wudu. Tapi anaknya melihat ayahnya memang taat, terbentuklah anak-anak ini menjadi anak yang taat, karena pandangan lebih kuat daripada lisan. Mereka yang mendengarkan, tapi ayahnya dilihat munafik, tetap tidak akan taat. Tapi ayah yang taat, kita enggak ngomong apa-apa pun, Allah beri keberkahan, mereka akan taat. Inilah yang patut kita jaga dalam berdakwah. Jangan jadi pribadi munafik, jarang pegahaba, hanya jarang membuat. Baik. Berapa menit lagi? 17. Baik. Saya rasa biar sebelum saya sambung, saya lihat dulu ada kayak pertanyaan atau tidak. Kalau tidak ada, baru kita sambung. Silahkan. Baik, para ibu sekalian, mungkin sisa waktu sekitar 17 menit ke depan mungkin kalau tidak ada, baru kita sambung. Tidak ada ya? Alhamdulillah. Begitu yang saya harapkan. Okey, kita sambung sedikit lagi, nanti kita buka lagi. Mungkin ada 5 menit terakhir, mungkin ada 1-2. Berikutnya, adab berikutnya iaitu tertibul awlawiyat. Ketika berdakwah, ajarkan, dakwahkan yang prioritas. Artinya mana yang lebih dahulu harus diajarkan. Jadi berjenjang, berurutan. Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Anbiya ayat 25, Allah katakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah fa'budun." Jadi Allah katakan,
Kami telah mengirimkan nabi-nabi sebelummu wahai Muhammad, dan semua mereka pasti kami wahyukan untuk mengajarkan kalimah tauhid la ilaha illallah, lalu sembahlah, beribadahlah. Jadi ketika Nabi diutus, Nabi mengajarkan pertama sekali prioritas apa yang paling utama yang harus diajarkan, dan tidak ada khilaf bahawa akidah nomor satu untuk diajarkan. Ibadah berbarengan dengan akidah, tapi berikutnya akidah nomor satu. Semua para nabi mengajarkan akidah, mengajarkan bahawa Allah itu satu, tiada Tuhan selain Allah. Semua para nabi. Makanya dalam Al-Quran, Allah ketika ceritakan para nabi, Allah juga selingi bahawa dakwah mereka selalu mengajak kepada Tuhan yang satu. Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi, seorang rasul, 13 tahun Nabi Muhammad tinggal di Makkah sebelum hijrah. Tidak ada ibadah yang diajarkan. Kalau kita baca sirah Nabawiyah, tidak ada ibadah yang diajarkan. Walaupun ada wahyu-wahyu yang telah turun untuk menyuruh untuk ibadah, tapi belum dilaksanakan. Nabi Isra' Mi'raj dapat salat itu ketika masih berada di Mekah sebelum hijrah, tapi tidak diperintahkan untuk melaksanakannya. Belum keluar ayat aqimus salat. Ada yang mengatakan itu amalan pribadi Nabi. Ketika hijrah tahun kedua Hijriah barulah turun aqimus salat, dirikan. Sekarang dirikanlah salat. Jumaat pertama sekali dilakukan oleh Nabi, yang Nabi pimpin juga di Madinah, tapi turun wahyu ketika Nabi di Makkah untuk melaksanakan Jumaat. Turunnya wahyu wa idza nudiya lis-salah min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Nabi tidak bisa lakukan di Makkah keadaan karena masih minoritas, sedikit sekali Islam. Takut kalau dirikan Jumaat dihabisi oleh orang-orang kafir, maka Nabi tidak bisa. Lalu Nabi mengirim surat, mengirim kurir ke Madinah kepada kaum Ansar untuk mendirikan Jumaat di Madinah tanpa Nabi. Maka didirikanlah, dikumpulkan oleh orang Ansar, yaitu Sa'ad bin Zararah, mengumpulkan orang-orang untuk mendirikan Jumaat tanpa Nabi. Jadi Nabi 13 tahun di Makkah total, apa yang beliau ajarkan? Akidah. Bayangkan merubah prinsip orang untuk beralih dari menyembah berhala menuju ke menyembah Allah. 13 tahun Nabi totalitas mengajak mereka, mulai dari dakwah diam-diam di rumahnya Zaid bin Arqam, kemudian dakwah terang-terangan setelah turun surat Al-Hijr 94, dan Nabi lakukan itu terus, mengajak orang untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus begitu? Karena orang kalau sudah kenal Allah, orang sudah kuat akidahnya, sudah yakin Allah ada, sudah yakin bahawa malaikat ada di samping kanannya mencatat seluruh amalnya, sudah yakin bahawa Nabi adalah utusan Allah, yakin surga sebagai balasan bagi orang saleh ada, sudah disiapkan, sudah yakin neraka itu juga ada, sudah disiapkan. Ketika semuanya merasa yakin, maka terciptalah amal saleh dengan modal akidah. Makanya ketika di Madinah baru turun tentang ibadah, suruh salat, suruh puasa, suruh ini, bayar zakat, segala macam. Tidak ada komplain lagi dari sahabat, tidak ada lagi komplain dari orang-orang yang sudah mengenal Allah, karena mereka tahu lakukan Allah balas, lakukan Allah balas. Walaupun mereka tidak lihat pahala, karena kita tidak lihat pahala sampai hari ini, Pak. Ini kita ini pun termasuk orang-orang yang insya Allah mudah-mudahan kita dikumpulkan di dalam surga, Pak. Karena Nabi SAW pernah curhat ke sahabat bahawa beliau merindukan kekasihnya. Beliau katakan, aku merindui kekasihku.
Sahabat bertanya, bukankah kami kekasihmu ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, engkau sahabatku, bukan kekasihku. Engkau sahabat-sahabatku. Siapa juga kekasihmu ya Rasulullah? Kekasihku adalah orang-orang yang hidup setelah aku meninggal, tidak pernah melihatku, tidak pernah bersamaku, tapi mereka taat kepada aku. Lihat bahasa Nabi. Nabi itu merindukan kita, dan kita begitu penuh dalam hati Nabi Muhammad itu pernah ada. Kita mencintainya, lalu kita taat. Nabi suruh salat jamaah, kita salat jamaah, padahal kita tidak pernah dengar suara Nabi. Jadi dalam hati kita ini penuh dengan keyakinan, dan Nabi ternyata merindukan kita. Lalu sahabat menyambung pertanyaan dalam hadis itu, ya Rasulullah, kalau nanti di hari kiamat, bagaimana engkau mengenali umatmu yang berada setelah engkau? Artinya engkau tidak pernah melihatnya. Kalau sahabat kan pernah dilihat sama Nabi, kalau ketemu di akhirat, di yaumil qiyamah, di yaumil hisab, kan Rasulullah kenal, ini Abu Bakar, ini Umar, ini begini-begini, kenal. Tapi kita bagaimana ditandai oleh Rasulullah? Rasulullah tidak melihat kita langsung. Rasulullah menjawab, kalau kalian punya kuda-kuda yang berwarna hitam, lalu ada satu kuda yang milik kalian ada belang putihnya. Ketika dikumpulkan kuda yang punya belang-belang putih di antara kuda-kuda hitam, kalian kenali kuda milik kalian yang warna putih itu? Tentu ya Rasulullah, tentu begitulah ceritanya, kata sahabat. Pasti kami kenali karena ada putih-putih tandanya. Kata Rasulullah, begitulah ku kenali umatku nanti, yaitu akan keluar cahaya dari bekasan wuduk mereka. Keluar cahaya dari bekasan wuduk mereka, ghurra muhajjalin. Kita ini yang salat insya-Allah selamat, tapi yang tidak pernah kena air wudu, disitulah keselamatan tertunda untuknya. Walaupun dia mengenal Allah, tapi ternyata dia tidak meyakini akidah dengan baik. Dia cuma kenal Allah, tapi dia tidak yakin surga itu ada. Buktinya dia tidak berusaha mengejar surga, dan dia tidak yakin neraka itu ada. Buktinya dia tidak lari dari neraka. Maka anak semayang dong. Maka orang-orang tidak salat itu posisinya berbahaya. Jadi itu dulu yang perlu diajarkan ke anak kita. Kalau dakwah, ajarkan itu dulu. Nak, jangan maksiat. Allah itu lihat kita. Kalau mama pergi, bapa pergi, tetap kamu harus salat. Allah melihat. Terus ajarkan. Seperti Luqman Al-Hakim mengajarkan anaknya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah, janganlah engkau syarikatkan Allah, inna syirka la zulmun adim. Terus dikenang oleh Allah. Bahasa-bahasa Luqman dikutip bahasanya, dicantumkan dalam Al-Quran menjadi amalan bagi yang lain, bahawa ini di antara kebaikan Luqman Al-Hakim sehingga masyhur di dalam kalangan penduduk langit. Nasihat-nasihat akidahnya. Setelah akidah bagus, yakin dia. Jadi dia sudah mulai ini enggak berani. Ada malaikat catat, nak ingat neraka, ingat surga. Nah, ketika akidah sudah bagus, melangkah kepada ibadah. Makanya ibadah itu pertama sekali diajarkan umur 7 tahun. Sebelum itu bicara terus tentang Allah, Makanya pertanyaan anak kan aneh-aneh, Pak. Pertanyaan anak tentang Allah itu aneh-aneh, jawablah dengan ilmu. Lalu mulai ajarkan ibadah. Begitu sudah kuat akidah, ibadah dia terjalani dengan sendirinya. Jadi tidak ada lagi merasa bahwa enggak perlu, dia tidak akan salat kalau tidak ada yang melihat. Karena dia kalau sudah yakin pada ihsan, Allah melihatnya, itu kapanpun dimanapun dia akan salat. Jadi berdakwah itu ajarkan prioritas. Teman, kalau kita berdakwah seperti begini, ini karena kita sudah yakin akidah kita insya-Allah, walaupun mungkin ada pengetahuan-pengetahuan yang sedikit kurang, tapi kan kita sudah datang beribadah, datang ke masjid, menunjukkan kita ada ilmu akidah telah menempel pada diri kita. Makanya kan kalau di masjid-masjid itu diajarkan malam ini akidah, malam ini fiqih, malam ini adab, malam ini Al-Quran. Itu sudah bagus. Sudah bagus. Jadi itulah aulawiyat yang perlu kita ajarkan. Setelah selesai akidah, ibadah, tujuan akhirnya apa? Terciptalah akhlak. Maka keluarlah hadis Nabi,
innama bu'istu liutammima makariman akhlak. Nabi memakai kalimat innama. Innama itu dalam bahasa Arab itu punya faedah lil hasr, untuk membatasi. Maksudnya kalau sudah pakai innama, itu apa kalimat berikutnya itulah tugasnya saja, tidak masuk tugas yang lain. Ya. Ketika Nabi mengatakan sesungguhnya hanya saja aku diutus untuk memperbaiki akhlak, berarti tugas Nabi utama itu. Namun akhlak tidak akan dapat kecuali orang mengetahui akidah dengan baik. Ya. Orang sudah bagus akidahnya, dia salat, keluarlah kalimat innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau salat sudah bagus, maka membentuk orang tidak akan lagi melakukan keji dan munkar. Jadi intinya apa? Akhlak. Maka kalau belum sampai ke target akhlak, itu orang berarti belum beres semua. Kalau hanya sekedar ini kita rata-rata dari kecil kan kita sudah baca kitab Jawa, kitab 8, Fardhu Ain. Ada yang naik sedikit lagi, kita sudah baca kitab fiqih misal Matan Taqrib sampai ke Bajuri, nanti dalam kitab akidah ada lagi kitab yang lain. Kita sudah pintar itu. Tapi ternyata akhlak kita enggak sesuai dengan apa yang kita baca. Berarti belum beres. Jadi baik tak kira bahawa nyan kabere hanya ngun bisa membaca. Tidak. Saya pernah dapatkan waktu sedang berada di L300, ada seorang perempuan di samping Pak, pakai celana bukan jin tapi celana kenro, pakai berjilbab, masih remaja. Kebetulan dia telepon kawannya. Jadi dia telepon kawannya, dia bicara tentang isi kitab. Dia bicara tentang isi kitab. Dia katakan kan dalam kitab kan mana kan gekun mana. Dia bicara masalah isi kitab fiqh. Tapi tampilan dia tidak menampakkan bahawa dia seperti orang yang pernah mengetahui agama. Ya, dengan celana, baju lumayan ketat. Ini menunjukkan apa? Kita sudah ada yang error dalam target akhir. Target kita ini, belajar itu, bukan pintar membaca huruf-hurufnya. Target belajar Al-Quran bukan hanya menghafal huruf-hurufnya. Target akhirnya mengetahui makna lalu mengamalkan. Lalu kita berubah jadi baik ketika sudah mengamalkan. Nyan baru truk bak penutuh. Kalau kata orang, nyan truk bak penutuh, lihat amalnya setelah dia tahu. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu Wa Taala juga janganlah beramal tanpa ilmu, karena itu bagaikan dunia tanpa cahaya. Jadi kita terus berjalan ke depan terus, tapi tidak ada cahaya. Kita enggak tahu alai betul alaihan yang penting ja. Nah, ini yang berbahaya, ya. Baik. Pas habis ya. Baik, kalau begitu insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.